Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fatur Rahman. Pada video ini akan membahas mengenai tugas video pembelajaran mata kuliah perancangan struktur secara fisiko-kimia. Seperti video sebelumnya, yang akan dibahas pada video ini yaitu spektrofotometer infrared. Yang dibahas yaitu definisi, prinsip, istilah-istilah dan keterangannya, serta contoh spektrum dan pembahasan dari suatu jurnal. Definisi spektrofotometer infrared merupakan suatu metode analisis yang dalam mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat minus 1. Berikut merupakan gambar dari spektrofotometer IR. Selanjutnya itu prinsip spektrofotometer infrared. Pada gambar 2 merupakan diagram spektrofotometer IR. Radiasi inframerah dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi 1200 sampai 2000 Kelvin oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Radiasi kemudian terbagi dua, yaitu menuju tempat contoh dan pembanding atau reference. Setelah sinar IR di-split, sinar terbagi menjadi dua arus, yaitu sinar yang menuju sampel dan sinar yang menuju larutan baku pembanding. Kemudian, kedua berkas sinar tersebut masuk ke chopper, sehingga keluar output sinar yang diteruskan ke monokromator. Sinar masuk melalui celah masuk atau entrance pada monokromator. Sinar diarahkan masuk melalui celah masuk atau entrance pada monokromator ke bagian grating monokromator atau pemisah panjang gelombang. Sinar difokuskan oleh grating. Sinar keluar melalui celah keluar atau entrance slit dan masuk ke alat scan frekuensi baru diteruskan ke detektor. Oleh detektor, sinar diubah menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Kemudian, sinyal tersebut diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dengan bantuan perangkat lunak dalam komputer. Selanjutnya itu istilah-istilah dan keterangan pada spektrofotometer infrared. Pertama yaitu pita Overton, merupakan pita yang dihasilkan oleh eksitasi yang berlangsung dari ground state ke tingkat yang lebih tinggi, memiliki frekuensi 2 kali lebih tinggi dari frekuensi fundamental. Dua yaitu pita Beats, merupakan pita yang terbentuk ketika dua frekuensi vibrasi V1 dan V2 dalam sebuah pasangan molekul dapat menaikkan vibrasi dari frekuensi baru tanpa molekul dan ketika terjadi vibrasi. Tiga yaitu Fermi resonansi, merupakan pergeseran energi dan intensitas pada penyerapan dalam spektrum inframerah sebagai konsekuensi dari kuantum mekanik pencampuran dan sebagai resonansi yang dihasilkan dari vibrasi frekuensi fundamental yang berpasangan dengan combination band. Terjadi pada ikatan tertentu saja, tetapi sering dijumpai pada ikatan CO. Vibrasi fundamental merupakan vibrasi suatu molekul yang dapat dihitung dengan rumus 3n-5 untuk molekul linear dan 3n-6 untuk molekul tidak linear, di mana n adalah banyaknya atom. Berikutnya contoh spektrum dan pembahasan dari suatu jurnal. Seperti video sebelumnya yang digunakan itu jurnal mengenai judul Isolation, Structural Elucidation and Biological Activity of the Flavonoid from the Leaf of Juniperus paniaceae. Dan ini merupakan senyawa satu yang didapatkan pada jurnal tersebut. Selanjutnya itu spektrum IR dari senyawa satu menggunakan pelarut KBr. Spektrum IR
Pada gambar 4 menunjukkan pita serapan karakteristik pada panjang gelombang dengan pelarut KBR pada 3.375 cm pangkat minus 1 merupakan gugus OH 2952, merupakan peragangan CH 1622, merupakan C double bond O 1525, 1479 dan 1433 merupakan gugus C double bond C 1270, merupakan CO. Adanya karbonil juga sih pada 1622 menunjukkan bahwa senyawa satu tergolong flavon, flavonol, kalkon atau auran. Selanjutnya itu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada video ini yaitu sebagai berikut. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.